Pada edisi kali ini, kita akan menyaksikan kegiatan kreatif masyarakat yang tanpa disadari mampu meningkatkan ekonomi sekaligus dapat mengurangi resiko perubahan iklim. Dampak perubahan iklim telah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan semua stratifikasi lahan, baik pada dataran tinggi maupun pada dataran rendah. Pada kawasan pertanian dataran tinggi sering terjadi kekeringan dan gagal panen. Begitu pula pada kawasan pertanian dataran rendah yang sering terancam intrusi air laut. Melalui kegiatan kerjasama antara Sisirum SEAP IPB dengan Asian Development Bank, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan adaptasi perubahan iklim bersama masyarakat, mulai dari hulu sampai ke hilir. Ada 4 kegiatan adaptasi yang dilaksanakan bersama masyarakat, yaitu kegiatan agroforestry dengan komoditi utama kopi di Pengalengan Bandung, kegiatan pemanenan air hujan di Pengalengan Bandung, pemanfaatan sedimen Waduk Cirata di Kabupaten Cianjur, dan pencegahan intrusi air laut dengan membuat kanal di Kabupaten Karawang. Mari kita lihat kegiatan ini satu persatu. Nah, ini adalah wilayah Pengalengan Bandung. Daerah ini merupakan wilayah pegunungan vulkanik dan berada pada ketinggian yang berkisar antara 700 hingga 2350 meter di atas permukaan laut. Di sini terdapat pemandangan yang menakjubkan, yaitu Situ Cileunca dan Situ Cipanunjang. Lokasi kedua situ ini dan wilayah sekitarnya berada pada ketinggian antara 1400 hingga 1475 mdpl. Situ Cileunca dan Situ Cipanunjang berjarak sekitar 50 km dari kota Bandung dan dapat dicapai dengan kendaraan darat dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam dari pusat kota Bandung. Kegiatan agroforestry bersama masyarakat ini dilakukan sambil menyampaikan edukasi pentingnya menjaga lingkungan, yang dalam bahasa kerennya turut menjaga iklim dunia. Masyarakat sangat antusias dengan kegiatan agroforestry ini karena dilaksanakan dengan metode yang sistematis dan cara yang bersahabat. Pendamping lapangan sangat paham bagaimana cara mengambil hati masyarakat. Masyarakat yang memang sudah ramah menjadi lebih bersahabat karena metode penyampaian program yang persuasif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap awal ialah membangun kesamaan opini dan perumusan rancangan aksi. Tahap selanjutnya berupa upaya pengorganisasian. Dalam tahap ini dilakukan diskusi lebih lanjut dengan masyarakat tentang mekanisme kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan aksi adaptasi perubahan iklim melalui penanaman kopi di lahan milik petani untuk pengembangan eko-agrotourism di Hulu Das Citarum. Tahap yang terakhir merupakan tahap aksi dan pemantauan. Dalam tahapan ini, secara bersama dilakukan peningkatan kemampuan petani melalui kegiatan pemberdayaan petani oleh tenaga pendamping dan tenaga ahli dengan bahasa sederhana dan bersifat komunikatif. Kami sangat senang dengan program agroforestry yang dilaksanakan oleh ADB yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Sisirum IPB, di mana hal ini akan sangat bermanfaat kepada kami, di mana kami akan memperoleh penghasilan tambahan di samping kami sebagai petani sayuran. Nilai tambah kami dari tanaman agroforestry-nya yaitu dari tanaman kopi dan tanaman jeruk. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada ADB, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan kepada Sisirum IPB. Mudah-mudahan program ini akan lebih bermanfaat dan tentu saja lebih banyak lagi orang yang terbantu dengan program ini. Selanjutnya kita lihat kegiatan kedua yang lebih seru. Nah, inilah kegiatannya. Kegiatan yang keren, yaitu mengenalkan teknologi pemanenan air hujan kepada masyarakat. Teknologi pemanenan air hujan kesannya sangat mentereng ya. Menurut skenario perubahan iklim, pola curah hujan di Kabupaten Bandung akan berubah di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kejadian musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal, akan menurunkan ketersediaan air sumur dan sumber air, sehingga masyarakat akan sangat beresiko kesulitan mengakses air bersih. Kegiatan pilot project ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi pemanenan air hujan untuk menghadapi masalah kelangkaan air pada musim kemarau.
Pilot project pembangunan sistem pemanenan air hujan dilaksanakan di Desa Pulau Sari, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Dalam pengelolaan proyek ini, setiap warga sepakat membayar iuran untuk perbaikan dan perawatan aset. Secara ringkas, proses pembangunan sistem pemanenan air hujan adalah pembangunan infrastruktur di hulu sumber mata air. Dalam kegiatan ini, volume tangki yang digunakan adalah 13 meter kubik. Umur pakai tangki berkisar antara 10 sampai 15 tahun. Selanjutnya dibangun infrastruktur pada bagian tengah. Semua kegiatan ini melibatkan masyarakat sekitar. Dengan melibatkan masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, diharapkan umur pakai alat bisa bertahan lama dan teknologi ini bisa terinternalisasi pada masyarakat. Tahap terakhir yaitu membangun infrastruktur ke rumah masyarakat dan fasilitas umum. Kami merasa beruntung bisa menyaksikan masyarakat tersenyum dengan keberhasilan program ini. Dari program ini sudah terjadi transfer teknologi kepada masyarakat dan anak sekolah. Hal yang paling disenangi masyarakat yaitu masalah kekeringan pada musim kemarau bisa teratasi dan air bersih untuk masyarakat bisa diperoleh sepanjang tahun. Masyarakat juga sepakat untuk menjaga aset ini secara bersama dan didistribusikan pada lokasi dan masyarakat yang tepat sasaran. Ketika musim kemarau kami sangat kekurangan air, tapi setelah ada kegiatan ini yang dilakukan oleh ADB, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Sisirum IPB, kami sangat terbantu sehingga tidak lagi kekurangan air. Jadi kami selaku Ketua Kelompok KPPAD mengucapkan banyak terima kasih atas nama warga Dusun 3 dengan adanya kegiatan rempel ini. Nah, ini adalah kegiatan pemanfaatan sedimen Waduk Cirata di Desa Bobojong, Kabupaten Cianjur. Waduk Cirata merupakan salah satu waduk di Jawa Barat yang menjadi muara atau reservoir di Das Citarum. Fungsi utama Waduk Cirata adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa dan Bali. Di samping itu, waduk ini juga digunakan untuk budidaya ikan dengan keramba jaring apung atau KJA oleh masyarakat. Terdapat sekitar 50.000 unit KJA yang beroperasi di waduk yang diestimasikan menghasilkan 6.000 ton sampah organik setiap tahunnya. Aktivitas yang terjadi di Waduk Cirata kemudian terakumulasi di dasar waduk yang meningkatkan kecepatan sedimentasi, baik yang bersumber dari aliran sungai maupun aktivitas budidaya ikan. Endapan ini memiliki dampak terhadap pendangkalan waduk, penurunan volume air yang dapat ditampung, dan penurunan kualitas air. Selain berdampak terhadap kondisi fisik waduk, endapan tersebut juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar waduk. Pada musim kemarau, volume air menurun secara drastis. Bahan organik yang berasal dari sisa endapan pakan ikan akan mengalami proses dekomposisi secara anaerobik. Proses tersebut akan menghasilkan asam sulfur pada air waduk yang akan berakibat korosif pada turbin, sehingga akan mengurangi umur pakai turbin. Selain itu, jika terjadi upwelling akan menyebabkan kematian ikan dalam jumlah besar karena keracunan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Sedimen harus dikeluarkan dari waduk untuk meminimalisir level sedimentasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan sedimen Waduk Cirata yang berasal dari sisa pakan ikan menjadi pupuk pertanian. Tahapan kegiatan ini antara lain pemilihan kelompok tani yang memenuhi kriteria, pembuatan kesepakatan tertulis, pembuatan bak penampungan lumpur dan bangunan, pembuatan ponton, pengerukan lumpur, dan pembuatan pupuk dari lumpur. Pupuk hasil pemanfaatan lumpur ini menjadi milik petani dan sudah dijadikan usaha sampingan untuk pemupukan sawah dan dijual untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ada kegembiraan tak terkira di wajah para petani yang sebelumnya tidak menduga bisa memanfaatkan lumpur di Waduk Cirata menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi. Beberapa manfaat nyata yang dirasakan dari program ini adalah meminimalisir laju sedimentasi, meningkatkan kualitas air Waduk Cirata, mengurangi pendangkalan Waduk Cirata, menyediakan pupuk organik alternatif untuk petani, mengurangi penggunaan pupuk kimia oleh petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kreatif bukan? Areal yang dulunya dianggap masalah, sekarang justru berubah menjadi berkah. Setelah kita coba untuk mengangkat sedimen itu,
ternyata sedimen tersebut bisa bermanfaat lebih dari yang apa kita perkirakan. Salah satunya contohnya adalah untuk pemupukan secara organik yang saya coba terhadap padi, dan mungkin hasilnya juga sudah kelihatan bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami, kelompok Bina Cirata Lestari, pada pihak ADB, kepada pihak KLH, dan kepada Sisirum IPB. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita mengunjungi kegiatan yang tak kalah serunya, yaitu kegiatan pencegahan intrusi air laut melalui irigasi kanal di Kabupaten Karawang. Kegiatan ini berada di dataran rendah bagian hilir dan dekat dengan laut. Persoalan utama yang terjadi di kawasan hilir adalah persoalan banjir yang disebabkan oleh dua hal, yaitu intrusi air laut dan banjir akibat curah hujan yang lebat. Intrusi air laut terjadi akibat kenaikan permukaan air laut yang berdampak pada sumber daya irigasi ketika luapan air laut masuk ke kawasan pertanian. Dampak lain adalah kerusakan tanah dan tanaman akibat masuknya air laut ke kawasan pertanian. Tujuan utama kegiatan ini untuk membangun kapasitas lembaga pemerintah, kelompok tani, dan masyarakat lokal tentang adaptasi perubahan iklim. Semua proses kegiatan didiskusikan dengan aparat pemerintah setempat, kelompok tani, dan masyarakat setempat. Masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pembangunan kanal irigasi, dan membuat kelembagaan. Membangun kelembagaan masyarakat ini sangat penting untuk terjadinya kesinambungan program. Manfaat program ini bagi masyarakat antara lain mencegah masuknya air laut ke areal pertanian, solusi sumber air bersih pada saat musim kemarau, serta mengatasi persoalan air bersih dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat bisa lebih tinggi dan memberikan kepastian usaha bagi petani. Pembangunan pintu air otomatis irigasi ini memiliki 4 pintu yang masing-masing bermanfaat. Pintu depan dan belakang sebagai saringan untuk sampah. Yang kedua adalah untuk tutup dengan papan. Yang ketiga, pintu otomatis. Nah, ketika air asin, air laut naik, maka pintu ini akan tertutup sehingga air tidak masuk ke lahan pertanian. Ketika musim kemarau, stok air akan tersedia karena air tawar tidak akan terbuang ke laut. Terima kasih kepada Sisirum IPB. My name is Sandra Schuster. I work with the Asian Development Bank, ADB, on these pilot projects here who improve the climate resilience of local people in the Chitram River Basin. And here's one example where sea level intrusion into the area affects the rice yields of local farmers, and the projects aim at mitigating and adapting to climate change. Tiada hal yang lebih menggembirakan selain melihat usaha yang kita lakukan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Yuk kita bantu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim. Bersama, kita bisa mengurangi dampak perubahan iklim.